Kembali lagi bersama saya Prawito Hudoro. Pada materi kali ini, kita akan mempelajari bagaimana memilih server untuk keperluan web development kita. Setelah kita bisa membuat sebuah web, baik itu untuk sisi API-nya ataupun untuk sisi web client-nya, kita memerlukan sebuah server agar web kita dapat diakses oleh klien kita atau oleh diri kita sendiri. Maka dari itu, kita akan mencoba memilih server mana yang cukup baik yang kita gunakan untuk web development kita. Banyak opsi server yang bisa kita pilih. Kita bisa memilih server yang di luar sana dengan provider yang tersedia, ataupun kita juga bisa memilih server yang berada di Indonesia. Providernya juga ada di Indonesia dan paymentnya pun sangat mudah karena tersedia di Indonesia. Di sini, saya akan mencoba memilih server dengan virtual private server. Kenapa saya memilih VPS dibandingkan dengan share server atau shared hosting? Sederhananya, karena VPS memiliki banyak sekali manfaat yang biasanya tidak dimiliki oleh share hosting. Ya, meskipun share hosting memiliki manfaatnya sendiri atau kelebihannya sendiri. Namun, tidak bisa dipungkiri bahwa VPS memiliki manfaat lebih banyak daripada share hosting. Salah satunya yang menjadi alasan saya memilih VPS adalah performanya yang lebih baik. Nah, kenapa? Karena VPS ini spesifik untuk kita saja, tidak digabungkan dengan user yang lain. Jadi servernya dedicated untuk kita. Selain itu, VPS juga memiliki manfaat kita memiliki kontrol penuh terhadap server yang kita buat. Kita bisa menginstal tools yang kita perlukan, mau itu Git, Node, Ban, atau apapun itu semua bisa diinstalkan sesuai dengan keinginan kita, karena servernya kita kontrol penuh. Jadi kita bisa lebih fleksibel, mengcustomize server yang kita punya. Secara keamanan pun, server VPS itu lebih tinggi tingkat keamanannya. Karena kalau kita menggunakan share hosting, bisa jadi ada user lain yang sama servernya dengan kita, kemudian security-nya bermasalah. Nah, ini bisa berimbas kepada kita kalau kita menggunakan share hosting. Tapi kalau menggunakan VPS, maka hal tersebut tidak akan terjadi kepada kita. Selain itu, VPS pun akan terasa lebih cepat karena server itu dedicated untuk kita. Baik dari sisi RAM ataupun storage yang kita punya, itu dedicated hanya untuk server kita saja, tidak dibagi dengan user yang lainnya. Maka dari itu, kali ini kita akan memilih VPS sebagai server untuk web development kita. Di sini saya akan memilih provider Niaga Hoster sebagai penyedia server saya. Jika kalian ingin mendapatkan penawaran menarik dari Niaga Hoster, silahkan kalian klik link di deskripsi video ini. Di Niaga Hoster ini banyak sekali paket-paket yang bisa kalian pilih, mulai dari KVM1, KVM2, dan seterusnya. Di sini yang paling laris adalah KVM2 dengan budget yang terjangkau dari 100.000 per bulan. Atau bagi kalian yang mau coba-coba bisa mulai dari paket yang paling murah di sini, diskonnya sampai 50% sampai ketika video ini tayang, di mana harganya hanya 75 ribuan saja. Per bulan kita sudah bisa memiliki server VPS dan RAM-nya cukup untuk keperluan web development kita. Baik, kita akan coba memilih paket yang KVM1 untuk testing bagaimana proses web development ini di VPS. Baik, kita pilih paket KVM1. Di proses selanjutnya masih dijelaskan fitur-fitur yang akan kita terima ya. Dari mulai RAM 4 GB, kemudian storage 50 GB, kecepatan sampai 300 Mbps, IP dedicated ini sangat diperlukan sekali. Kemudian, nah ini dua terakhir ini yang tentunya sangat penting, yaitu full root access. Di sini kita diberikan kebebasan untuk mengkonfigurasikan server kita ingin seperti apa. Dan ini yang jarang sekali dimiliki di paket di provider luar sana, yaitu backup mingguan. Ini sangat diperlukan bagi kita yang khawatir datanya hilang. Selanjutnya silakan pilih durasi paketnya, tentunya kita bisa pilih yang budget yang meringankan kita, yaitu paket 12 bulan. Dan di paket tersebut, kalian akan mendapatkan penawaran spesial yang kalian bisa klik di kolom deskripsi di video ini. Selanjutnya, kalian tinggal membuat akun baru dengan memasukkan email pada kolom email tersebut.
Pilihan pembayarannya juga sangat beragam, dan tentunya ini sangat disupport bagi kita yang berada di Indonesia ya. Kita bisa menggunakan virtual account dari bank yang sangat umum kita miliki, atau bahkan kita bisa menggunakan kris, yang mana ini bisa menggunakan e-money apapun yang kita miliki. Bisa menggunakan GoPay, OVO, dan seterusnya. Baik, selanjutnya silakan kalian pilih menggunakan payment apa saja yang kalian miliki, dan selanjutnya kita buat tagihan pembayaran. Selanjutnya, untuk mendapatkan tambahan diskon, kalian bisa memasukkan kode kupon. Nah, kalian bisa memasukkan kode kupon di sini dengan memasukkan Prawito. Kemudian, dari 1 juta, kita dapat lagi potongan diskon menjadi 900 ribuan. Selanjutnya, tinggal pilih payment methodenya, kemudian buat tagihan. Kemudian selanjutnya kita selesaikan proses pembayarannya. Kalau sudah selesai melakukan proses pembayaran, nanti kita bisa melihat di bagian dashboard kita, yaitu setup untuk KVM-nya. Selanjutnya kita bisa lanjutkan untuk proses setup-nya. Kita start now. Kemudian kita bisa pilih di mana server terdekatnya. Saya pilih US, kemudian kayak continue. Selanjutnya di sini ada beberapa pilihan. Kita bisa menggunakan OS with control panel atau plain OS, artinya tidak ada control panelnya. Kemudian bisa menggunakan yang populer seperti menggunakan WordPress dan selanjutnya. Kita akan coba dengan yang paling mudah di sini menggunakan control panel. Dan saya ingin menggunakan Ubuntu versi nomor 22 with cloud panel. Kita coba ini. Selanjutnya kita setup password. Selanjutnya kita continue. Baik, selanjutnya kita lanjut mengisi secure password untuk root-nya. Kalau sudah, kita save and continue. Untuk SSH kita akan lewati dulu untuk sekarang. Lain kesempatan kita akan setup untuk SSH-nya. Oke, untuk VPS kita sekarang sudah kita setup dan kita bisa selesaikan setupnya. Baik, setup server kita sudah selesai. Selanjutnya kita bisa manage server atau membeli domain. Bagi kalian yang belum memiliki domain, yang ingin dedicated kita tempelkan di server ini, silahkan membeli domain baru. Saya akan lanjut dengan manage servernya. Baiklah, proses pembelian VPS dan juga setup VPS kita sekarang sudah selesai. Dan saya ingatkan kembali, jika kalian ingin mendapatkan diskon tambahan, maka silahkan klik link promo di deskripsi video ini. Selanjutnya tinggal kalian eksplorasi lagi, baik itu bagaimana mengakses SSH-nya, ataupun kita bisa melakukan proses development untuk API kita ataupun web client kita. Demikian, semoga bermanfaat.